Dela, tunggu dulu kamu beneran mau serahin laporan itu sekarang? Iya, emang kenapa? Jangan nekat deh, Pak Dimas lagi ngamuk dari pagi di dalam ruangan. Tadi aja sekretaris lantai 3 keluar sambil nangis. Justru itu Sari, di saat semua orang di kantor ini bermental tempe dan ketakutan kayak kamu, di situ kesempatan aku buat masuk. Aku nggak yakin. Biarin aja yang lain mundur. Pas Pak Dimas lagi pusing, aku datang bawa solusi. Itu namanya strategi. Tapi kan bisa nanti sore, Del. Lagian posisi manajer senior itu kan harusnya diisi sama Mbak Andini. Semua orang juga tahu kalau performa timnya Andini bulan ini paling bagus. Kamu jangan cari penyakit deh. Posisi kamu itu masih sekretaris biasa. Manajer senior. Terus kalau dia lebih senior, aku harus ngalah gitu? Enggak ya. Jabatan manajer itu jadi milik aku, bukan Andini. Tapi dia punya pengalaman bertahun-tahun. Pengalaman bertahun-tahun itu nggak ada artinya kalau dia nggak bisa ambil hati atasan. Pengalaman bisa dikalahin sama kecerdikan, Sari. Kecerdikan apa licik? Kamu manipulasi data timnya Andini kan kemarin? Aku lihat kamu buka file mereka, Del. Kalau ketahuan, kamu bisa dipecat. Ih, nggak bakal ada yang tahu kalau kamu nggak buka mulut. Ingat ya, aku berasal dari keluarga susah. Aku nggak punya waktu buat nunggu antrean promosi 10 tahun lagi. Lihat aja nanti, Pak Dimas pasti bakal lebih milih aku dibandingin si Andini yang kaku itu. Permisi, Pak Dimas. Saya lihat Bapak seharian ini kelihatan lelah sekali. Ini saya bawakan laporan analisis pasar yang Bapak minta kemarin. Sudah saya rapikan semuanya. Ah, Dela, taruh saja di situ. Kepala saya mau pecah rasanya. Hari begini masih aja ada tim yang kerjanya berantakan. Saya sengaja lembur semalaman demi beresin ini semua, Pak. Saya nggak mau lihat Bapak pusing gara-gara kelalaian orang lain. Oh, kamu sampai lembur. Kamu memang selalu bisa diandalkan, Dela. Ini khusus saya buatkan buat Bapak. Coba Bapak periksa bagian grafiknya. Kamu jauh lebih cekatan ya dibandingkan Andini. Padahal saya berharap banyak pada Andini untuk proyek ini. Tapi belakangan ini kinerjanya malah makin lambat dan mengecewakan. Mungkin Mbak Andini sudah terlalu jenuh, Pak. Berbeda dengan saya selalu ada kan buat Bapak. Kapanpun Bapak butuh bantuan lebih atau butuh teman untuk bertukar pikiran di luar jam kantor Bapak, tahu kan harus panggil siapa? Iya, saya tahu, Dela. Kamu memang berbeda dari karyawan yang lain. Anak muda zaman sekarang bicaranya tinggi tapi jiwanya kosong. Kamu datang ke tempat becek begini bawa nafsu yang besar. Kamu haus kekuasaan kan, Cahayu? Aku nggak peduli tempat ini kayak gimana, Mak. Yang jelas sayangan aku di kantor itu kuat banget. Dia disukai banyak orang. Jadi karena iri. Aku butuh sesuatu yang instan. Aku mau Pak Dimas tunduk sama aku, nurut apa kata aku, dan jabatan manajer itu harus jatuh ke tangan aku minggu ini juga. Semua ada harganya, Dela. Ini bukan mainan. Di dalam tulang ini ada dia yang akan menuntut pandangan bosmu supaya hanya melihat dirimu seperti ratu. Berapapun harganya akan saya bayar, Mak. Bawa ini ke kantor, taruh di tempat kerjamu. Jangan sampai ada yang menyentuhnya selain kamu. Cuman ditaruh aja, Mak. Nggak ada ritual lain gitu? Setiap malam Jumat, tepat di jam tengah malam, kamu harus teteskan darah dari jarimu sendiri ke benda ini. Benda ini tidak gratis. Sekali kamu pakai, dia akan ikut bersamamu menempel di pundakmu selalu. Kamu siap? Aku siap, Mak. Apapun taruhannya, asal aku sukses. Dela, kita perlu bicara. Saya baru aja dari ruang IT dan memeriksa ulang sistem. Kamu yang memanipulasi data penjualan tim saya bulan lalu kan? Kamu sengaja mengubah angka-angkanya supaya tim saya kelihatan mandak di depan Pak Dimas. Wah, tuduhan yang berat ya Mbak Andini. Mana buktinya? Jangan karena posisi Mbak lagi terancam, Mbak jadi hobi fitnah rekan kerja yang lebih muda dan potensial kayak aku begini. Kamu jangan berlawak bodoh. Pak Dimas tiba-tiba berubah pikiran dan selalu memihak kamu dalam rapat internal akhir-akhir ini. Padahal ide kamu gak masuk akal. Saya tahu kau pakai cara kotor, Dela. Entah apa yang kamu lakuin ke Pak Dimas di dalam ruangannya. Kalau Pak Dimas lebih percaya sama aku dan selalu belain aku, itu artinya pesona Mbak Andini sudah habis di kantor ini. Kemampuan Mbak itu sudah kuno. Mendingan sekarang Mbak siap-siap deh kemas barang-barang Mbak dan cari lowongan kerja baru di luar sana sebelum makin malu.
Kamu bawa apa ke kantor ini, Dela? Aku nggak bawa apa-apa, Mbak. Mungkin kantor ini cuma udah bosen sama kehadiran Mbak. Permisi. Dela, kamu masih di sini? Astaga, aku cariin dari tadi. Kamu tahu nggak? Seisi kantor lagi heboh ngomongin kamu. Mbak Andini tadi nangis di ruang HRD. Dia bilang kamu beneran pakai dukun buat melet Pak Dimas. Biarin aja dia ngomong sama tembok. Orang kalama bebas mau bikin cerita fantasi apa aja. Kau percaya sama omongan kuno kayak gitu, Sari? Hari gini masih percaya mistis? Lucu. Tapi aneh, Del. Aku tadi lewat depan meja kamu pas kamu lagi ke toilet. Bau ruangan kamu itu kayak kembang mati, bau anyir. Terus aku nggak sengaja lihat ada bungkusan kain putih aneh di selipan laci kamu. Kamu beneran numbalin sesuatu ya demi jabatan itu? Jangan lancang ya kamu. Jangan pernah berani-berani sentuh-sentuh meja kerja aku. Kamu itu cuma teman kantor. Nggak usah sok mau tahu urusan aku deh. Mending kamu pulang deh sekarang sebelum aku bikin Pak Dimas mecat kamu juga. Kamu udah berubah banget, Del. Tatapan mata kamu kayak bukan Dela yang aku kenal. Ya udah, aku pulang. Terserah kamu. Sari, kamu sengaja mau nakut-nakutin aku ya? Keluar! Nggak lucu tau. Nggak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaanku aja deh. Halo, iya selamat malam Pak Dimas. Saya masih di ruangan arsip lantai dasar. Masih nyari dokumen laporan keuangan tahun lalu yang Bapak minta. Cari sampai ketemu Doni. Dela bilang dokumen itu disembunyikan oleh Andini di rak paling belakang. Tapi Pak, ini sudah jam 9 malam. Ruangan arsip bawah tanah ini gelap banget. Lampunya putus semua dari kemarin. Jangan pulang sebelum berkas itu ada di meja saya. Tapi Pak, apa nggak sebaiknya saya lanjut besok pagi aja Pak? Suasananya agak nggak enak di sini. Tidak bisa. Dela butuh dokumen itu untuk rapat promosi besok jam 8 pagi. Cari atau kamu saya mutasi ke kantor daerah cabang. Iya Pak, ini saya cari lagi. Maaf Pak. Sialan si Dela itu. Pasti dia yang racunin otak Pak Dimas supaya nyusahin semua orang. Cari muka kok sampai segininya. Mau dibantu cari? Ah, setan, tolong. Nggak apa-apa Dela, nggak ada apa-apa. Besok kamu bakal jadi manajer. Semua penderitaan ini bakal terbayar. Andini bakal hancur dan kamu bakal ada di atas. Sedikit lagi Dela. Doni, kamu ya? Kamu mau balas dendam gara-gara aku suruh kamu lembur? Keluar kamu, jangan jadi pengecut. Tolong, siapa di sini? Jangan ganggu aku nggak salah apa-apa. Tolong. Tolong Pak Satpam, siapapun di bawah, tolong buka pintunya. Aku terjebak, tolong. Mau lari kemana, Dela? Kamu sudah panggil aku. Kamu sudah kasih aku makan darahmu. Kenapa sekarang kamu ketakutan, Cahayu? Enggak, pergi kamu. Aku nggak mau tahu. Aku cuma mau jabatan itu. Aku nggak mau diganggu sama setan kayak kamu. Pergi. Nggak mungkin. Benda ini kan udah aku kunci di laci. Kenapa bisa ada di sini? Tolong. Tolong berhenti semua ini. Aku mohon, aku janji bakal buang benda itu. Aku gak mau jabatan itu lagi. Aku cuma mau pulang. Gampang banget kamu bicara, Dela. Kemarin kau merangkak di kakiku, minta sainganmu disingkirkan. Pergi. Sekarang setelah pintu suksesmu dibuka, kau mau lari begitu aja? Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan, Cahayu. Aku nggak tahu kalau bakalan kayak gini. Kamu nggak bilang kalau aku bakal hantuin kayak begini. Kamu penipu, Mak. Setan. Bukan aku yang menipumu, tapi ambisimu sendiri. Dia
yang ada di dalam kain itu sudah lapar, Dela. Dan dia tidak mau darah dari jarimu lagi, dia mau seluruh jiwamu. Dela, kamu kok berantakan banget begini? Iya Sar, aku capek banget. Tapi maaf ya Del, aku nggak bisa bantu kamu lagi. Ini ada orang dari tim audit internal pusat. Mereka mau bicara sama kamu sekarang. Selamat pagi Mbak Dela. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ada apa? Kami dari tim audit internal gabungan, sejak subuh tadi kami sudah memeriksa sistem data finansial dan email masuk perusahaan atas perintah komisaris. Mau bicara apa lagi? Saya nggak tahu apa-apa, kepala saya sakit. Jangan mengelak dulu, Mbak. Kami menemukan bukti autentik dari IP address komputer pribadi Mbak. Mbak Dela terbukti sengaja memanipulasi laporan keuangan tim manajer senior untuk bulan lalu. Bukan cuma itu, kami juga punya rekaman digital saat Mbak menyebarkan fitnah dan dokumen palsu ke pihak HRD untuk menjatuhkan posisi Andini. Ini pelanggaran berat, Mbak. Aku benar-benar gak nyangka, Del. Selama ini aku pikir kamu cuma ambisius biasa. Tapi ternyata kamu tega ngelakuin cara sekotor ini demi nyingkirin Mbak Andini. Kamu jahat banget, Del. Dela, beresin barang-barang kamu sekarang juga dan tinggalkan gedung ini sebelum petugas keamanan menyeret kamu keluar. Saya benar-benar tidak habis pikir ternyata selama ini saya memelihara ular di kantor ini. Pak Dimas, tolong dengarkan penjelasan saya dulu, Pak. Saya ngelakuin ini semua karena saya mau membuktikan kalau saya bisa kerja lebih baik dari siapapun. Saya cuma mau Bapak bangga sama saya. Cukup Dela, jangan sebut nama saya lagi. Kamu hampir saja menghancurkan reputasi perusahaan ini dengan laporan palsu kamu. Mulai detik ini, kamu resmi dipecat secara tidak hormat dan semua hak kamu dibekukan. Ambisi kamu sudah menutup akal sehat dan hati nurani kamu, Dela. Kamu masih muda, tapi kamu memilih jalan pintas yang salah. Mulai hari ini, saya yang akan mengambil alih posisi manajer sepenuhnya. Selamat menyelamatkan sisa hidupmu di luar sana kalau kamu masih punya kesempatan. Semuanya hilang, karir aku, masa depan aku semuanya hancur. Kenapa harus berakhir seperti ini? Kamu pikir setelah dipecat urusan kita selesai? Jabatan kamu memang hilang, tapi jiwamu sudah jadi milikku, Dela. Kamu harus ikut aku sekarang. Enggak, jangan ganggu aku lagi.